Shalom Bapak Ibu. Mari dengan sukacita memberi senyum sambil salam katakan damai sejahtera bagimu di kanan kiri muka belakang saudara. Untuk menyapa. Karena kelihatan dari mimbar beberapa masih murung, melamun. Ternyata rata-rata kurang lebih sama ya. Tadi di depan saya bilang di beberapa gereja termasuk Karis masih ditemukan jemaat pengakuan dosa. Yaitu mereka yang datang di saat pengakuan dosa. Ternyata di sini ada juga ya, berarti memang ciri khas, salah satu ciri khas kita barangkali. Bertobatlah. Pentakosta, bahasa Yunaninya 50. Gitu doang, nggak ada terjemahan yang lain. Pentakosta, Pentekoste, 50. Dan ini dihubungkan dengan satu hari raya yang besar yang namanya Hak Safuot, hari raya 7 minggu. Biasa disebut hari raya syukur panen. Bahkan juga dihubungkan dengan hari peringatan turunnya Taurat pada umat di sekitar Sinai melalui Musa. Jadi ketika itu saudara bisa bayangkan dong di Yerusalem berapa jumlah orang yang berkumpul. Karena salah satu hari raya besar setelah Pesak atau Paskah. Hari raya Paskah, kemudian hari raya 7 minggu ini, lalu kemudian hari raya Tabernakel. Itu 3 hari raya besar. Nah saudara bisa bayangkan di 3 hari raya besar itu pasti banyak orang. Lalu kemudian terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi sebenarnya hari Pentakosta itu bukan hari pencurahan Roh Kudus. Yang benar adalah pencurahan Roh Kudus terjadi bersamaan di hari raya Pentakosta. Atau hari raya ke-50, atau hari raya 7 minggu, atau hari raya syukur panen, atau hari raya peringatan diturunkan Taurat. Kalau bilang hari Pentakosta, lebih tepat harusnya disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Di momen Pentakosta. Kira-kira begitu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh Petrus ayat 17-20 itu mengutip langsung Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32. Jadi kalau saudara sempat buka Alkitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu sama persis dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Dia kutip langsung. Ketika menyampaikan tentang teruna, anak-anak, hamba-hamba, orang tua dicurahkan Roh Kudus dengan beberapa karunia yang tidak sama, itu kutipan langsung di Yoel. Makanya untuk mengerti Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 20 kita harus mundur untuk cari tahu tentang Yoel supaya mengerti maksud ini. Tapi sebelumnya, sebelum sampai ke situ Bapak Ibu, tolong lihat ayat 14. Ayat 14. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Oke. Kayaknya nadaku nggak cocok, nggak pas. Kira-kira begini Bapak Ibu. Hai orang-orang Yerusalem, hai orang-orang Yahudi, perhatikan, saya mau katakan sesuatu padamu. Mungkin begitu. Kenapa saya berani bilang begitu? Penakut Petrus. Kelompok 12 selalu di lantai 2. Pasca Yesus naik ke sorga, berdiam dorang di situ. Kenapa? Lagi dicari. Pengikut Yesus lagi dicari. Dan mereka di situ diam. Plus ada perintah, jangan tinggalkan Yerusalem. Di Yerusalem mereka dicari, amannya gimana? Di lantai 2. Saudara baca tentang mereka menanti-nanti dan pemilihan Matius, itu ada di lantai 2. Bersembunyi. Pas pencurahan Roh Kudus, ya ampun,
keluar dia di orang yang lagi banyak rayakan hari raya dengan 3 nama itu. Hei orang-orang Yahudi dan kamu semua Yerusalem, dengar saya. Saya mau katakan, pencurahan Roh Kudus mengubah pribadi penakut itu menjadi berani. Dan berdiri menyaksikan Kristus. Berapa ayat dia berkhotbah di situ? 40. Wow, panjang lebar berkisah tentang Yesus. Dengarkan, kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang dinamis, menggerakkan. Dan Petrus maju bersama kelompok 12 itu untuk bersaksi. Kan ditangkap tuh dia. Dari yang penakut dan pengecut menjadi pemberani. Roh Kudus mengubahkan pribadi ini. Ini catatan saya yang pertama. Nah yang kedua, dia kutip Yoel. Yoel itu ditulis tahun kira-kira 500-an sebelum Tuhan Yesus. Yoel bilang begini, akan tiba pada sekitar sebelum Yom Yahweh terjadi. Yom Yahweh itu hari Tuhan, the end of the world, akhir zaman. Nah, ada 2 istilah Bapak Ibu, zaman akhir, akhir zaman. Dalam pemahaman begini, zaman akhir itu zaman di mana karya penebusan terjadi. Jadi peristiwa Yesus Kristus dimulai tandanya zaman akhir. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Ketika dia datang kembali. Maka saudara dan saya sedang berada di satu masa yang disebut dengan zaman akhir. Akhir zamannya nanti pas Tuhan datang. Sebelum terjadi Yom Yahweh kata Yoel, sebelum terjadi the end of the world itu, sebelum matahari menjadi merah, gelap gulita, dan berbagai bencana terjadi, sebelum itu terjadi, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Lalu Petrus kutip itu seakan dia mau bilang, nubuatan 500 tahun lalu sedang digenapi. Dan seakan mau show, kasih tahu dan bilang, saya buktinya. Aku mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu maksudnya. Dia kutip Yoel dengan sengaja. Karena orang Yahudi tahu Yoel itu. Jadi sebenarnya yang mau dikatakan adalah peristiwa yang kami alami di lantai 2 dengan getaran yang hebat. Lalu kemudian lidah api ada di kepala. Itu penggenapan Yoel. Ini bukan karena kami mabuk. Kan orang bilang ini masih pagi orang so mabuk. Bicara bahasa-bahasa lain. Oh no, ini bukan mabuk. Ini penggenapan Yoel. Jadi mau memberi legitimasi berdasarkan kitab suci. Peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan dari kitab suci. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, saya tertarik dengan kategorial yang disebut ini. Coba lihat, dia bilang begini. Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan akan bernubuat. 2. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. 3. Orang tua, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 4. Hamba-hambaku, itu perkataan Petrus. Tapi Yoel tidak bilang hamba-hambaku. Yoel bilang hamba-hambamu. Berarti para pelayanmu, para pembantu rumah tanggamu, orang yang mengurus engkau. Strata sosial yang rendah. Mereka, ayat 10-18 bilang. Ayat mana tuh? Hamba-hamba, ayat 18. Akan kucurahkan Roh Kudus dan juga akan bernubuat. Apa yang saya mau katakan? Ini penting Bapak Ibu. Anak-anak 1 sampai 11 tahun berarti PA. Lalu teruna-teruna berarti terunanya kita mungkin remaja 12 sampai 16. Lalu para lansia yang rambutnya putih, yang beberapa sudah merah dan berwarna lain, di usia 60 tahun, mungkin itu akan mendapatkan mimpi. Dan mereka di strata sosial lebih rendah akan diangkat untuk bernubuat. Dan saya ingat
tahun 2005 di Poso, satu kampung nama Meko. Pernah tahu nggak Bapak Ibu? Poso, Meko, 2005, anak kecil bernama Selvin. Oh Tuhan, ada yang tahu ini karena semua tengah-tengah begini, kan yang tahu. Yang dia berdoa jarak jauh dan orang sembuh. Yang rumahnya dikelilingi oleh banyak orang ketika lagi heboh tragedi Poso, Tuhan melawat melalui Selvin. Dan orang ternganga-nganga, anak kecil yang bukan pendeta, bukan diaken, bukan penatua. Dipakai, dia tumpang tangan cuma dengan doa Bapa kami. Dan itu heboh. Sayang sekali belum era digital waktu itu. Andai ada rame di TikTok pasti. Itu. Oh betul, dia lakukan luar biasa. 2 tahun kemudian, saudara akan menemukan seorang anak SMA. Tahun 2007. Namanya Natalia Tahir. Tahir atau Tahir. Bukan Kristen. Ya mesti kasih tahu tuh. Tapi selalu menyanyi, mujizat itu nyata. Yang baru top-top lagu itu di era 2007. Yang waktu mau melahirkan, dia mendapatkan mimpi mamanya. Mamanya mendapat mimpi diperintahkan begini. Kalau dia lahir, akan lahir di tanggal 25 Desember. Namakan dia Natalia. Bukan Kristen. Dikasih nama Natalia. Di Bitung. Yang tidak tahu lagi. Oh Tuhan. Dia sama. Menyanyi, berdoa, sembuhkan orang. Lagu rohani Kristen. Bukan Kristen. Apakah ini juga adalah penggenapannya? Saya tidak tahu. Tapi saya mau percaya dalam nama Tuhan Yesus. Selama masih ada di zaman akhir, proses ini akan terus berlangsung. Mengapa? Karena Alkitab bilang, Roh Kudus itu akan kucurahkan kepada semua orang. Dan tiap-tiap orang mengalami karunia yang tidak sama dan berbeda. Supaya Bapak Ibu tahu apa maksudnya karunia. Nubuat, profetia, menyampaikan perintah dan kehendak Allah. Misalnya saudara mendapatkan di Kisah 1 Samuel 3 ayat 1-12 tentang Samuel yang dipanggil atau Samuel. Karunia yang kedua, karunia Nabi Im sebagai pelihat. Melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi ke depan. Ada kisahnya orang yang punya karunia itu namanya Nabi Agabus. Itu ada di Kisah Rasul 11 ayat 27-30. Dia bilang Yerusalem akan kelaparan. Dan betul terjadi. Atau ada karunia pemimpi. Tapi pemimpi ini harus dapat juga karunia pendamping. Menafsirkan mimpi. Dan satu orang ini punya karunia menafsirkan mimpi. Tapi juga pemimpi, namanya Yusuf. Kejadian pasal 37. Dan hal-hal lain. Semua karunia yang disebutkan di Yoel maupun Kisah Rasul ada dan tergenapi. Maka saya mau katakan begini. Ternyata lawatan Tuhan berlangsung. Nubuatan 500 tahun tetap tergenapi. Maka sampai sekarang pun Roh Kudus mestinya tetap bekerja. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Terus, kami yang tidak bisa bernubuat, kami yang tidak bisa berbahasa roh, kami yang tidak bisa menafsirkan bahasa roh, kami yang memang suka mimpi, tapi bukan mimpi-mimpi yang bagus, yang cuma sering ketindisan bukan mimpi, kami yang di mana bukti bahwa kami punya karunia? Bahwa kami walaupun tidak terlihat karunianya, tapi kami juga memiliki Roh Kudus. Mungkin saudara tanya dari ke saya barangkali dalam hati. Terus kalau si Selvin dan sebagainya, oke, berarti itu tanda dia punya Roh Kudus. Terus saya yang biasa-biasa saja, apa bukti bahwa saya punya Roh Kudus? Tolong buka 1 Korintus 12. Makanya bawa Alkitab kok, biar enak buka Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 3.
1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3 kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 3. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tangkap? Kalau belum, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara mengaku Yesus adalah Tuhan? Engkau punya Roh Kudus. Karena tidak ada kuasa lain yang akan membuat mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Gitu. Walaupun karunia-Nya enggak menonjol. Tapi saudara tahu karunia terbesar dari semua karunia ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Paulus bilang, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, bla 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 akan berakhir. 1 Korintus 13. Tinggal 3 ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Tapi karunia tidak bisa sembuhkan orang sakit, tidak usah. Tapi kalau engkau peka dan mengasihi Tuhanmu dan sesama, engkau memperoleh karunia terbesar itu. Amin. Supaya enggak ciut dan kecil hati. Gereja lain orang kalau berbahasa bla 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 bla, aku enggak. Kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Engkau sedang memberi penyataan penting. Karunia terbesar sedang engkau miliki. Akui dia di depan orang. Yesus adalah Tuhanku. Engkau sedang mengadakan penyataan luar biasa. Di dalamku ada Roh Kudus. Gitu. Jadi tidak harus yang wah. Tapi saya percaya sampai sekarang pekerjaan Roh Kudus masih terjadi dengan banyak cara. Tidak terbatas pada 7 karunia di 1 Korintus itu. Ada banyak karunia dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu. Amin. Ya. Terakhir, kenapa sampai disebut anak-anak, teruna, orang tua, hamba sahaya, tidak produktif? Kenapa sampai disebut kelompok itu? Bukan kelompok yang megah, para bapak-bapak yang gagah, ibu-ibu yang cantik, yang berkarir, bla bla bla. Para pengusaha, tapi kenapa tidak disebut Kyrios, tapi doulos, para hamba? Seakan mau bilang begini, orang-orang yang kau tidak anggap, Tuhan anggap di matanya. Oh, harus kasih tahu. Orang-orang yang seakan-akan tidak bisa jadi prioritas untuk pelayanan, justru sebaliknya Tuhan pakai untuk melayani, bukan dilayani. Makanya tema hari ini bagus banget. Semua diberdayakan SGD kita. Untuk mengatakan begini, perhatikanlah kelompok-kelompok yang kita anggap biasa. Jangan-jangan kelompok itu yang Tuhan pakai luar biasa. Di sini sudah ada ruang PA. Puji Tuhan. Aduh, kami di Karis lagi mengadakan aset untuk itu. Ini doa Bapak kami ndak amin-amin belum terkumpul ini doi. Karena target ini, target anak-anak. Di sini adakah sudah berlakukah kelompok PKLU yang dispesialkan? Oh, harus. Kelompok rambut putih yang mesti dispesialkan. Maaf untuk pelkat yang lain minta maaf, tapi saya mau katakan diberi perhatian khusus juga. Kapankah PKLU punya ibadah di GPIB Menara Iman? Hari Kamis. Maka siapapun yang meminta anaknya dijaga omanya di hari Kamis, bertobatlah. Oh tuh, jaga nganape anak supaya nganape mama atau nganape papa pergi PKLU. Berdayakan mereka. Nggak bisa ke gereja kasih yang pendeta, kiapa? Itu kaki nggak kuat, mak nanti kita yang antar. Itu prosesnya. Semua diberdayakan. Semua dimaksimalkan. Ini naik tangga tinggi nggak ke sini? Nggak toh? Nggak ada alasan.
Kalau perlu gendong dan bawa. Tapi ada yang bilang begini, nggak usah pendeta. Siapa? Ada YouTube. Oh iya juga sih. Tapi saya bilang, spesialkan kelompok-kelompok yang tidak dianggap ini menjadi spesial. Body clock saya sudah jalan, ini berarti sudah 15 menit. Saya sudah mau tutup. Satu kali, saudara mungkin sudah pernah dengar. Satu kali, mungkin sudah ada di TikTok, sudah nonton juga. Pesta anggur, hari raya, mungkin sudah pernah disampaikan di sini, tapi saya mau ulang. Di luar negeri sana, orang memberi pengucapan syukur. 2 minggu berturut-turut warta jemaat sebagai simbol mengucap syukur. Masing-masing orang diwajibkan membawa 5 liter anggur murni, dituangkan untuk di tempat yang besar untuk kita doa syukur bersama dan nikmati bersama. Lalu ada keluarga berpikir begini, 5 liter, ini keluarga ini koncudu. Bapak Ibu tahu koncudu? Skakar, orang seke, pelit. Ini 5 liter kalau jual jadi doi. Tapi bahasa luar, bukan bahasa logat Manado. Sudah jo orang tidak bawa. Maituanya bilang begitu, Pak Itua bilang begini, tidak bisa kalau orang tidak mau, malu. Orang bilang orang tidak bersyukur. Jadi begini jo, orang ambil wadah, kasih agak gelap. Jangan isi dengan anggur, taruh air jo, pura-pura berat-berat begini. Oh Tuhan, dorang bikin. Masuk gereja, tuang dengan senyum, tuang. Pas habis ibadah kan dicicipi bersama. Biasa untuk mencicipi itu biasa pemuka, pemerintah, juga biasa pendeta toh. Jadi biasa kan begitu, Jumat kalau habis doa makan tidak mau ambil sebelum pendeta ambil kan. Makanya pendeta yang duluan asam urat, kolesterol, kasihan, itu sama, duluan. Pemerintah dulu, perwakilan pemerintah. Pas dia minum dengan senyum, baru sampai di gargantang bagera begini, senyumnya pudar. Terus dia kore begini ke pendeta, tawar. Hah? Tawar. Pendeta minum lagi. Kaget dia iyo, tawar. Stres, kenapa? Anggurnya tawar. Berubah jadi air, dia berpikir, oh Tuhan ada dosa apa orang ini? Kenapa mujizat 2000 tahun lalu terjadi terbalik? Yesus mengubah air jadi anggur di sini, anggur jadi air, bergumul di luar biasa. Dia kumpul PHMJ, di luar sana nggak ada PHMJ ya. Kelompok 7 dibuat, diberi waktu cuma boleh 7 hari paling lama. Selidiki apa yang terjadi. Apakah ini mujizat yang terbalik atau apa, atau kutuk, bergumul luar biasa. Bapak Ibu tahu 3 hari langsung lapor dorang, tidak sampai 7 hari lapor. Bagaimana hasilnya? Pak Pendeta, ada sesuatu yang terjadi. Mujizat kayak ini? Bukan pendeta. Apa itu? Bapak Ibu tahu? Dia rinci peristiwa itu. Dia sebut keluarga itu yang ngomong itu, dia dapat, dorang dapat datanya, bla bla bla, dan dorang himpun. Sudah tahu? Ternyata ide satu keluarga itu menjadi ide semua kampung. Jadi yang dorang bawa bukan anggur, memang air. Jadi tidak ada mujizat terbalik. Saya mau bilang hal yang sama, karunia Roh Kudus masih ada. Tapi kalau engkau tidak berkarya, gereja ini tidak tumbuh. Dan cuma bilang, jangan kita Jo, orang lain Jo, dia Jo. Oh enggak bisa. Roh Kudus sedang bekerja untuk saudara di berbagai kategori, di berbagai kemampuan, di latar belakang, di talenta yang tidak sama. Berkaryalah, bergeraklah bersama Roh Kudus. Supaya karya-karya pelayanan gereja ini menjadi gemilang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat hari Pentakosta. Haleluya. Amin.